apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada kaum buruh Indonesia selama ini. Beliau juga sempat mengutip terkait masalah konstitusi kita bahwa seluruh kekayaan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara, dan beliau juga ingin memberantas korupsi. Nah, ini karena semua juga tahu begitu Prabowo tadi menyampaikan keseriusannya ingin memberantas korupsi, seluruh masa aksi begitu bergelora meneriakan hidup Pak Prabowo. Artinya program-program Pak Prabowo itu yang terkait masalah yang dia sampaikan tadi, terkait masalah kekayaan negara, korupsi, terus kesejahteraan kaum buruh, petani, nelayan disampaikan tadi betul-betul disambut positif oleh kaum buruh yang hadir tadi. Dan ini merupakan sebuah surprise juga saya kira ya, karena selama berpuluh-puluh tahun setelah Pak Soekarno yang berani merayakan May Day, ini baru kali ini ada Presiden RI lagi yang ingin dan sangat senang dan sangat hormat atas undangan yang diberikan oleh panitia penyelenggara May Day dari Gabungan Konfederasi Buruh tadi itu untuk merayakan, memperingati Hari Buruh Internasional. Kemudian tadi ada isu mogok besar-besaran Pak, kalau misalkan buruh tani dari pandemi. Ya, saya pikir hari ini kan Prabowo baru menjalankan kurang lebih 6 bulan lebih lah ya. Suatu hal yang mungkin sangat lumrah, bahwa itu masih menjadi waktu yang sangat sempit sekali untuk menjalankan begitu banyak agenda akibat kegagalan rejim sebelumnya 10 tahun belakang ini yang gagal memperbaiki kehidupan kaum buruh, petani, dan ekonomi kita. Maka dari itu ya kita berharap memberikan waktu sampai May Day tahun depan. Jika beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tidak ada yang terrealisasi, atau minjam istilah Pak Prabowo sendiri omon-omon saja, maka ya saya pikir sebuah realitas tersendiri juga bagi pemikiran-pemikiran kaum buruh menuntut apa yang dia pernah ucapkan. Karena seorang pemimpin yang memiliki integritas, patriotik sejati, dan memahami betul konstitusi, itu harus berani bertanggung jawab dengan apa yang dijanjikan kepada rakyatnya. Dan harus dia bisa mengimplementasikan janji-janji itu. Karena rakyat ini udah capek dibohongi. 10 tahun menderita gara-gara rejim sebelumnya itu kan. Nah, ini yang perlu ke depan yang harusnya Prabowo perbaiki itu. Jangan lagi seperti ada presiden-presiden sebelumnya yang hanya kasih janji-janji palsu gitu loh. Kita udah capek lah, buruh ini udah capek. Bahkan kemarin undang-undang yang begitu ganasnya, yang undang-undang Omnibus Law, yang nyata-nyata dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, bukannya diperbaiki, malah keluarin perpu. Ya gimana buruh nggak demo besar-besaran terus? Sebenarnya kita ingin demo besar-besaran. Namun karena ada itikat baik dari Presiden Republik Indonesia untuk datang menghadiri peringatan buruh internasional, maka ya tidak ada salahnya. Apapun kita demo-demo besar-besaran kan ujung-ujungnya juga kan penyampaian aspirasi. Dan kebetulan yang ingin disampaikan aspirasi adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto selaku kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan ini sudah didengarkan langsung, disampaikan langsung, dan Pak Prabowo respon langsung. Nah, jadi tinggal kita tunggu ke depan bagaimana implementasinya. Yang jelas buruh sudah capek di PHP-in lah. Ya kan, janganlah lagi ada presiden-presiden, pejabat-pejabat kita itu hanya tugasnya memberi harapan palsu. Saya pikir udah zaman lagi, karena ini sekarang kan udah rakyat Indonesia udah melek. Tadi Anda bisa lihat sendiri kalau ada beberapa tokoh-tokoh yang sempat disorakin karena dia yang ngetuk undang-undang Omnibus Law ya disorakin. Jadi buruh Indonesia itu, rakyat Indonesia itu cerdas. Dia nggak bodoh. Memorinya ada rekam jejak digital yang merekod semua kegiatan-kegiatan pejabat kita hari ini. Sehingga respon dari kita hari ini berharap masih ada itikat baik dari Prabowo untuk datang, maka kita bersangka baik juga karena kan nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung dengan 150 pimpinan konfederasi maupun federasi di seluruh Indonesia dengan pengusaha untuk dialog langsung. Bagaimana solusi terbaik buat membina hubungan industrial yang harmonis di Indonesia ini. Dan kita sambut baik itu yang penting, ada dialog. Persoalan beda pendapat itu bukan, saya pikir hal biasa kalau dia paham konteks demokrasi. Tetapi inti poinnya adalah bahwa jika argumentasi seseorang itu dilandaskan atas data-data alasan yang logis, ilmiah, dan saintifik, ya tentu saja kita harus toleran, bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran, bukan malah mengingkari atau menganggap orang tukang kritik. Bahkan yang lebih parah kalau sampai mengkriminalisasi, itu sudah bukan zamannya.
Karena netizen pasti akan bergerak, rakyat akan bergerak, karena hari ini no viral, no justice pasti masih sangat berlaku saat ini. Begitu. Baik Pak, kalau untuk pembentukan Satgas sama untuk penghapusan outsourcing bagaimana sih tanggapannya? Nah, saya merespon juga, tapi harus didudukkan juga Satgas PHK ini harus dijelaskan kepada Indonesia bahwa untuk mengkanter opini-opini sesat yang menyesatkan, yang ketika misalnya ada program pemerintah membentuk Satgas PHK seakan-akan buruh ini udah siap di PHK. Tetapi harus lebih banyak dijelaskan Satgas ini, mungkin dari sisi nama, mungkin saran saya bagusnya namanya diganti menjadi Satgas Ketenagakerjaan, di mana mengantisipasi sesemua hal-hal sebelum buruh ter-PHK. Bahkan kalau perlu menjamin buruh itu jangan sampai ter-PHK. Kalaupun di PHK, kehidupannya dijamin oleh negara. Karena kan tugas konstitusi mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah Indonesia, itu kan amanah konstitusi. Jadi ketika Prabowo ini ingin berkhidmat kepada rakyat, ya tidak ada cara lain. Hanya satu saja, menjalankan amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin upah layak, hidup layak, pendidikan yang layak, kesejahteraan yang layak, ya kan, kesehatan yang layak. Karena sudah saatnya Indonesia ini berpikir maju, menciptakan kelayakan dari seluruh kebutuhan-kebutuhan rakyat. Karena saat ini Indonesia itu kita dianggap bodoh orang-orang asing, karena mustahil Indonesia yang penuh dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, ya kan, dari Sabang sampai Merauke, pantainya aja panjang, banyak hasil-hasil tambangnya, belum lagi kebun-kebun sawit, kekayaannya berlimpah ruah lah. Jadi mustahil ada orang miskin di Indonesia. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena ada kekeliruan, kesalahan dalam tata kelola negara dan tata kelola sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Terakhir Pak, Ya. Tanggapannya untuk pertama kalinya untuk ditemui Presiden mungkin ya Pak Prabowo, bagaimana sih tanggapannya? Ya, saya mewakili teman-teman ya. Saya lihat wajah-wajah mereka ini cerah. Artinya mereka ini 10 tahun terakhir ini kerjaan kami ini demonstrasi aja, turun ke jalan setiap tahun. Bahkan bisa dicek di Polda Metro Jaya, dalam setahun itu kita bisa melakukan aksi bisa sampai 100 kali. Hanya ingin mengkritik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Nah, ini agak cerah. Selama kita melakukan aksi tidak pernah ditemui oleh namanya Presiden. Presidennya malah kabur ke Kalimantan, urus bebek lah, kemana lah alasannya kan. Nah, saat ini justru presidennya yang datang. Nah, kalau presidennya datang, ya kita nggak boleh lari dong. Kita harus ada berhadapan dengan dia untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah itu bisa disaksikan tadi, buruh menyampaikan, pimpinan-pimpinan tadi mewakili buruh tadi menyampaikan semua aspirasi-aspirasi yang terkini, terupdate terkait masalah buruh Indonesia. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu langsung merespon langsung dan akan segera melakukan gerak-gerakan cepat. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Prabowo bersama kaum buruh Indonesia, dan juga terima kasih sudah memberikan harapan-harapan. Semoga harapan-harapan itu bisa menjadi kenyataan dan bermanfaat bagi kaum buruh Indonesia, dan tentu saja bermanfaat bagi perekonomian kita, karena tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh ada orang kelaparan, tidak boleh ada orang putus sekolah di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang gemah ripah Laut Jinawi. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi? Terima kasih.